Alah, Pak Santoso ini sukanya meributkan sesuatu yang bukan urusan Pak Santoso lah. Hari ini Pak Santoso ingin berdiskusi dengan Mbah Koster, Om Tompel, Bang Uco mengenai bunuh diri. Pak Santoso mendengar Romo Pastur kemarin melakukan pelayanan kepada orang yang mati bunuh diri, mempersembahkan misa untuk arwahnya. Pak Santoso tidak memahami bagaimana mungkin orang yang mati bunuh diri mendapat pelayanan liturgi dari gereja. Wah, ini harus diperjelas, harus dicari boleh apa tidak. Pak Santoso ingin berdiskusi, minta keterangan teman-teman Pak Santoso yang mengerti. Dan nanti juga Pak Santoso mau bertanya langsung kepada Romo Pastur, mengapa Romo Pastur melakukan itu. Ikuti Pak Santoso ya, kita bertanya sekarang juga. Begini teman-teman, Om Tompel, Mbah Koster, Bang Uco, Pak Santoso sengaja mengajak kalian semua datang. Ada persoalan ini, bukan hanya menyangkut Pak Santoso gelisah atau bagaimana, tetapi menyangkut Romo Pastur. Romo Pastur melayani pemakaman orang yang bunuh diri. Bahaya ini. Kan kita selalu diajari enggak boleh orang yang mati bunuh diri tidak diperkenankan memperoleh pelayanan gereja. Nah, Pak Santoso mendengar Romo Pastur mempersembahkan misa untuk anak muda yang meninggal bunuh diri. Wah, ini bisa menjadi skandal, batu sandungan bagi umat. Wah, bagaimana mungkin orang yang mati bunuh diri mendapat pelayanan gereja? Romo mempersembahkan misa untuk dia. Ada dasar. Pak Santoso tidak mengerti dan tidak menerimakan. Pak Santoso tidak bisa memahami pemikiran Romo Pastur. Makanya Pak Santoso mengajak kalian datang untuk kita bicarakan bagaimana baiknya kita bicara dengan Romo Pastur. Pak Santoso, sejauh Om Tompel tahu ya, Romo Pastur itu selalu bertindak berdasarkan dasar yang kuat. Dia tidak sembarangan. Maka Romo Pastur pasti memahami dasar pastoral. Alah, Pak Santoso ini sukanya meributkan sesuatu yang bukan urusan Pak Santoso lah. Kemanusiaan ya, gitu saja beres. Mbah Koster pun memahami Romo Pastur tidak mungkin bertindak sembarangan. Dia pasti sudah memikirkan, pasti juga sudah mempelajari dasar hukumnya, dasar pastoralnya, dasar teologinya. Yang pasti pastor itu memperhatikan bagaimana semuanya itu nanti mendapat pelayanan yang baik. Tetapi tetap harus ada penjelasan. Karena ke gereja itu bukan didasari rasa suka dan tidak suka. Kalau orang itu, kelompok itu saya suka, saya layani. Apapun yang terjadi, saya layani.
oh kelompok itu saya kurang suka. Jadi meskipun mereka tidak melakukan kesalahan, saya tidak mau melayani. Ke gereja kan bukan seperti itu. Harus ada dasar-dasar yang jelas. Meskipun kita dekat dengan orang itu, kita kenal baik, tetapi kalau ada dasar bahwa mereka tidak boleh mendapat pelayanan, ya kita harus ngomong. Jangan karena dekat, terus apapun permintaannya dilayani. Termasuk ini pemakaman yang bunuh diri ini. Bahaya ini. Begini ya, bagaimana Pak Santoso, Tompel? Sejauh Tompel tahu ya, Romo Pastor itu selalu mencari dasar untuk segala yang dilakukan. Ambil minum sebentar ya. Lalu baiklah sekarang kita lihat apa yang terjadi dalam gereja lah ya. Bahwa bunuh diri itu adalah dosa yang berat, iya. Sejak zaman dulu, jadi sejak abad ke-5, kalau Pak Santoso tahu, Paus kita, Paus Gregorius Agung, itu dia melarang orang-orang yang berdosa berat itu untuk mendapat pelayanan secara Katolik, nggak boleh dimakamkan secara Katolik. Dosa berat itu macam-macam. Dosa berat itu macam-macam. Bid'ah, lalu penyesatan-penyesatan, jadi menyebarkan ajaran-ajaran yang sesat. Itu semua dilarang untuk mendapatkan pemakaman secara Katolik. Tujuannya adalah pastoral, agar umat itu hidupnya tertib, agar umat itu tidak sembarangan saja menjalankan imannya, menyebarkan ajaran agama. Memang tidak disebut secara eksplisit jelas. Orang yang bunuh diri itu tidak boleh dimakamkan secara Katolik. Tetapi dalam upaya menjaga ketertiban, lalu melawan juga penindasan, penganiayaan, Ya. lalu banyak juga umat yang mau hidup yang nggak benar, itu Paus melarang. Bisa memberi penjelasan apa Mbah? Bagaimana ajaran-ajaran gereja? Jadi agar kita bisa ngomong dengan umat. Gereja itu memiliki yang namanya kitab hukum kanonik. Jadi hal yang boleh, nggak boleh, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, itu tercantum semua di sana. Dalam namanya kitab hukum kanonik. Kalau dulu ada konsili-konsili, lalu mengeluarkan hasil konsilinya itu, atau keputusan Paus tadi yang Tompel bilang sejak Paus Gregorius Agung. Lalu itu dirumuskan dalam kitab hukum kanonik tahun 1917. Itu tegas bahwa kalau orang mati karena bunuh diri nggak boleh dapat pelayanan gereja. Tapi harus dilihat apakah memenuhi syarat. Artinya yang bersangkutan memang benar-benar niat bunuh diri, tahu. Jadi tidak ada gangguan, tidak ada tekanan secara psikologis, mental dan sebagainya, itu nggak ada. Nah, harus jelas. Itu tahun 1917 kitab hukum kanonik. Nomor berapa ya? 1240 atau berapa gitu loh. Lalu kemudian kitab hukum kanonik itu diperbaharui. Seperti juga setiap undang-undang kan ada perbaikan. Tahun 1983 pernyataan bahwa orang mati bunuh diri itu tidak boleh mendapat pelayanan gereja dihapus. Tidak muncul. Jadi kalau pastor sekarang melakukan gitu, boleh katakan, nggak ada larangan. Begitu. Jadi hukum yang baru tidak melarang gitu loh. Jadi boleh berkata begitu. Nah, kemudian katekismus juga merumuskan dengan lebih jeli lagi. Dari tadi diam saja. Jeli. Mungkin pendapatnya Bang pasti punya kalau Ucok tambahan. Ucok boleh. Bang Ucok. Karis.
pendapat. Dasarnya kemanusiaan. Kita ini manusia. Mengapa tidak saling mengasihi? Yang kedua, Allah Maha Kasih. Kerahiman Allah. Sudah. Itu menurut Ucok. Ya memang Bagaimana bunuh ini? diri itu dosa berat. Pak Santoso, udah cukup paham tuh ya. Tapi banyak pertimbangannya untuk Iya. Terima kasih teman-teman. Tetapi Bahkan masih ada keganjalan. Pak Santoso mau menemui Romo Pastur, mau memperjelas, mau bertanya, kenapa beliau melayani pemakaman bahkan misa arwah untuk orang yang bunuh diri. Oh, Pak Santoso, Romo, mari. permisi. Silakan masuk Pak Santoso, silakan masuk. Nah, duduk sini ya, duduk. Ambil sendiri. Ya. Kok tumben nyari saya? Biasanya nyari Mbah Koster. Begini, Romo Pastur. Pak Santoso mendengar Romo Pastur kemarin melayani pemakaman orang yang mati bunuh diri. Apa benar? Kalau itu benar, mengapa Romo Pastur melakukan itu? Ya. Bukankah Ya. gereja melarang? Benar. Apa Ya. Romo Pastur memiliki dasar-dasar yang Begini, Pak Santoso bisa ya. dijelaskan? Kemarin memang saya melayani pemakaman orang yang katanya mati bunuh diri kemarin. Lalu saya juga mempersembahkan misa untuk dia. Mengapa saya melakukan itu? Ini pertama-tama harus diketahui, tidak ada larangan. Tidak ada larangan bagi imam untuk melayani pemakaman orang yang mati bunuh diri. Jadi kalau hukum yang lama, Kitab Hukum Kanonik tahun 1917, memang dikatakan orang yang mati bunuh diri tidak berhak mendapatkan pelayanan liturgi secara gereja Katolik, tak boleh. Tetapi Kitab Hukum Kanonik yang baru tahun 1983, kata-kata itu hilang, nggak ada lagi. Jadi artinya secara hukum saya tidak dilarang untuk melayani pelayanan itu, misa untuk arwahnya juga tidak ada larangan. Itu secara hukum. Kemudian yang kedua harus dilihat bahwa gereja itu juga mempertimbangkan kondisi psikologi seseorang. Jadi apakah orang yang bunuh diri itu memang benar-benar sadar, benar-benar tahu, benar-benar mampu untuk melakukan semuanya itu, semuanya dalam kontrol dia, atau dia sedang mengalami sesuatu yang berat. Katekismus mengatakan seseorang yang mengalami gangguan psikis yang berat, ketakutan yang amat sangat, ketakutan akan wabah bencana, sehingga membuat dia tidak bisa lagi secara jernih ambil keputusan. Ini bisa mengurangi tanggung jawabnya. Itu katekismus loh, nomor 2282. Itu. Nah, kemudian kenapa saya tetap melayani? Boleh dikatakan begini loh, Pak Santoso. Saya ini menyadari saya pun manusia berdosa. Saya tidak ingin menjadi hakim untuk menghakimi sesama saya. Oh, kamu pendosa berat, kamu tidak berhak mendapat pelayanan gereja. Tidak. Biarlah Tuhan sendiri yang menjadi hakim dan menentukan. Karena hanya Tuhan sendiri yang mampu melihat kedalaman hati seseorang. Siapa tahu loh Pak Santoso, saat-saat terakhir seseorang itu mati, sebelum dia mati, dia menyesal dan mohon ampun. Nah, ini sudah cukup bagi Allah untuk memberikan pengampunan ketika seorang menyesal, mohon ampun. Tuh. Nah, lalu gereja mempersembahkan misa kudus ini untuk mohon keselamatan bagi jiwanya. Allah yang berbelas kasih. Kita mohonkan belas kasih Allah.
Apakah ini tidak bertentangan dengan ajaran gereja yang mengatakan bahwa seseorang yang berdosa berat masuk neraka? Orang bunuh diri sama dengan dosa berat masuk neraka. Sekali lagi, biarlah Tuhan yang menjadi hakim dan menentukan seseorang masuk neraka atau masuk surga. Bukan kita. Bukan kita. Nah, kita ini sebagai sesama manusia tugasnya apa? Saling membantu. Bahwa kita bisa memohonkan ampun, mendoakan mereka, kita lakukan. Kalau ada saudara-saudari kita yang tidak percaya ini, ya sudah, itu kepercayaan mereka. Kepercayaan kita mengatakan bahwa kita bisa memohonkan ampun. Tapi tetap yang menentukan siapa? Tuhan. Tapi bukan kita. Tuhan. Nah, lalu jangan pernah hilang harapan. Bahkan orang yang mati bunuh diri pun jangan sampai kita hilang harapan akan keselamatan jiwanya. Sejauh kita bisa mendoakan, kita doakan keselamatan jiwanya. Begitu. Ya, kalau begitu, terima kasih Romo Pastor. Bahwa Pak Santoso, malam ini ada acara nggak? Nggak ada. Nanti makan di sini aja kalau gitu. Boleh. Pak Santoso ke kalau begitu Pak ke atas Santoso dulu aja. Ya. Saya tak selesaikan beberapa Romo lanjutkan. catatan ini. Ya. Saya nanti Oke. Mari Pak Santoso. temui Mbah Koster lagi. Ya.